ini daripada kalian tersia-siakan nanti ya, kuota kalian udah buka, kuotanya terkuras. Ya, jadi jam kedua, jamnya PAI, jamnya Pak Aris dimajukan jam pertama. Nah, tadi Pak Aris kesini kok malah ternyata belum ada yang datang, gurunya belum ada. Daripada kalian kuotanya mubazir, nah jadi jam pertama itu kalian jamnya Pak Aris dulu. Oh, Oke, siap. Oke, jamnya Pak Aris bentar ya. Nah, ini, Siap, Pak. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Pak Aris ajarin doanya. Jadi ada doa di pagi hari yang biasanya Rasulullah itu lafalkan. Bahkan setiap subuh itu beliau lafalkan doa ini ya. Kalian ikuti dulu tiap pertemuannya Pak Aris. Nanti Pak Aris ulangi biar nanti kalian hafal. Bagi yang sudah hafal, ahsan, bagus sekali ya. Coba kalian ikuti ya doanya Faris ya. Allahumma inni as'aluka. Coba. Allahumma as'aluka Ilman nafi'an. Rizqan thayyiban. Wa amalan mutaqabbala. Ahsan ya. Itu ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah, berikanlah aku ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Nah, kalian belajar supaya apa sih kalian dapat ilmu yang bermanfaat ya. Dan ini ada yang anggap nih Alen. Ngantuk Alen? Tahuan Alen lagi ngantuk nih. Nah, jadi supaya kalian belajar di sini ilmu itu bermanfaat. Jangan sampai kalian belajar kok ilmunya sia-sia nggak dipakai, mubazir, otak kalian itu digunakan. Lara rasane ati. Wah, ada yang nyanyi. Siapa yang artinya masih loro ya? Loro berarti ada dua ya. Nah, kemudian rizki, waris kontoyiba, rizki yang baik. Nah, jadi nanti kalian mendapatkan rizki yang baik di hari ini. Kemudian wa amalan yang mutaqabbala, amalan yang diterima ya. Jadi tidak sia-sia. Oke. Ada yang tahu hari ini hari spesial? Ya. Ibadah yang kalian lakukan, jika kalian lakukan itu dosanya 1 tahun itu hilang. Ada yang tahu itu apa? Apa? Puasa apa? Nah, di sini Pak Aris mau tanya nih. Ada yang puasa Asyura enggak hari ini? Coba tunjuk tangan. Ada yang puasa Asyura hari ini? Aku tapi bagus sekali ya. Semangat kalian yang sedang puasa Asyura. Kalau kalian full sampai pada nanti berbuka, kalian itu berhati-hati tidak melakukan dosa. Dosa kalian 1 tahun. Dosa kalian 1 tahun itu. Oke, kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin itu masih masuk dalam pembahasan toharoh. Nah, ini Pak Aris mau tanya, kenapa banyak sekali dari kalian teman-teman semua yang belum mengumpulkan tugas membuat video? Saya sudah, Pak. Oke, yang sudah terima kasih ya. Nanti yang belum pokoknya hari ini terakhir ya. Hari ini nanti sampai jam 12 malam wis. Hari ini sampai jam 12 malam kalian Pak kasih tugas videonya harus segera dikirimkan. Ya, berarti paling lambat nanti malam. Nah, kemudian juga ada lagi nih. Kenapa tugas struktur yang ketiga itu kalian ada beberapa anak yang belum mengerjakan. Baru 140 anak. Nah, nanti ya, di jam yang tugas struktur itu kalian tidak akan Pak Aris tambahkan tugas lagi. Tapi tugas struktur yang ketiga yang belum kalian kerjakan, maka kalian nanti mengerjakan ya. Jadi hari ini kalian itu melengkapi tugas-tugas yang kalian belum kerjakan. Misalkan ada yang belum mengerjakan di tugas struktur yang pertama, nanti kerjakan. Yang kedua kalian kerjakan. Yang ketiga kalian kerjakan ya bagi yang belum. Nah, kemudian tugas videonya juga hari ini kalian buat kemudian kalian kirimkan ya. Karena apa pertemuan besok
nanti tak buat Pak Aris itu ulangan, ya, ulangan 2 bab. Bab pertama sama yang bab kedua. Jadi kalian besok tidak ada jam daring, tapi langsung mengerjakan ulangan langsung 2 bab. 1 bab itu soalnya 10-10, gampang semua pokoknya. Ya. Nah. Oke, sekarang kita melanjutkan pembahasan masalah bab toharoh. Apa kemarin toharoh? Masih ingat? Apa itu toharoh? Artinya bersuci dari najis dan hadas. Ahsan ya, bagus sekali. Artinya itu toharoh itu apa? Bersuci. Macam-macam toharoh ada apa aja? Coba sebutkan. Wudu, tayamum, kemudian apa lagi? Mandi ya? Mandi. Ada yang namanya pertama mandi wajib ataupun mandi junub. Kenapa itu? Itu apabila seorang laki-laki itu keluar air maninya, misalkan mimpi basah kalian ya. Misalkan tidur kemudian bangun-bangun kok basah semua kasurnya itu ya. Nah, jadi kalian nanti beda lagi ya. Nah, kemudian jika seorang wanita itu kalau seorang wanita itu setelah menstruasi, habis habis haid itu ya juga mandi wajib. Caranya bagaimana di buku sudah ada. Yaitu nanti kalian masuk dengan lafal niatkan untuk mandi wajib. Baca basmalahnya itu di luar kamar mandi ya. Boleh kalian melafalkan bacaan-bacaan lafal-lafal yang di situ kandung makna Allah itu di dalam kamar mandi. Jadi di luar, di kamar mandi baca basmalah masuk. Kemudian kalian berwudu. Ya, cara mandi wajib itu pertama diawali dengan wudu, kalian mandi. Ya. Nah, kalau belum batal, kalian tidak usah ulangi wudunya, nggak apa-apa. Tapi misalkan kok kalian mandi, jo kentut, nah kalian wudu lagi, ya supaya apa kalian bisa, setelah mandi, setelah itu kalian bisa melaksanakan sholat, misalkan sholat sunnah dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adanya wudu. Kemarin sudah Pak Aris kasihkan videonya tentang wudu ya. Nah, di situ ada hadis-hadisnya juga dari mana itu ya. Yang pertama apa? Pertama kali wudu. Kita niat dulu ya, niat wudu ya. Kita niat wudu, kemudian kalian melafalkan ataupun dalam hati mengucapkan basmalah ya. Jangan lupa kalian wudu langsung wudu. Tapi baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal semua ya. Cotos kalau nggak hafal basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya mantap. Jangan cuma bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian berwudu. Yang pertama kali itu yang dibersihkan apanya? Telapak tangan ya. Nah, di sini kalian bersihkan sampai jari-jari kalian. Nggak usah kesusu, nggak usah gugup ya. Misalkan kalian masuk ke mau sholat kok umat itu sudah melaksanakan sholat kalian telat nggak apa-apa. Yang penting wudunya sempurna. Ya, karena salah satu syarat sah diterimanya sholat itu jika wudhu kita itu sempurna. Percuma kalian sholatnya dari awal sampai terakhir tapi wudhunya tidak sempurna. Iman ya, sholatnya tidak sempurna nanti. Nah, jari-jarinya, sela-sela jarinya dibersihkan semua. Nah, dari jempolnya, dari telunjuknya, dari jari tengahnya sampai jari kelingking, semua dibersihkan. Nggak usah kesusu, yang bersih. Kemudian setelah itu apanya? Kita berkumur. Ya. Kita berkumur sambil airnya yang ada di tangan kita itu sambil dihisap sedikit. Nah, kemudian kita keluarkan ya, dibersihkan. Jadi dihisap ya airnya ya, tapi jangan sampai ketelan lewat hidung ya, sampai masuk lewat hidung ya. Nah, enggak. Cukup dihisap kemudian dikeluarkan. Berapa kali? Ada yang tahu? Nah, ahsan, 3 kali ya. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, tapi lebih dari 3 nggak boleh ya. Lebih dari 3 nggak boleh. 1 kali boleh, tapi kalau lebih dari 3 nggak boleh ya. Tapi paling baiknya adalah 3 kali, karena Rasulullah itu mencontohkannya 3 kali. Nah, kemudian setelah berkumur sama menghirup di hidung, apalagi kemudian
Muka ya, muka ya. Nah, bagian dari muka itu depan ya, dari dahi, kemudian sampai ke bahu ya. Nah, di sini semua harus terkena. Nah, harus terkena semuanya. Berapa kali? Tiga kali. Masih 3 kali ya. Setelah itu apa lagi? Tangannya ya, tangan. Nah, ini tangannya itu yang terkena dari tangan. Ini telapak tangan nanti sampai siku. Nah, ini biasanya itu kesalahan-kesalahannya itu kalau berwudu itu kadang sikunya masih kering, ya kan? Oh, cuman sedikit toh sampai pertengahan sini. Nah, kadang nggak sampai siku. Nah, itu nggak sah nanti wudunya ya. Sampai siku, sikunya wajib terkena air. Jadi kalau bagusnya lagi, nah itu ada beberapa pendapat itu dari para ulama hadis itu. Airnya itu diambil dulu dari telapak tangan, kemudian dialirkan ke bawah sampai siku. Nah, 3 kali ya. 3 kalinya itu tangan kanan semua. 3 kali, 1 tangan kanan, lagi tangan kanan, 3 tangan kanan, enggak 1 tangan kanan, kemudian tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri. Itu enggak ya. 3 kali tangan kanan semua. Dari tangan sampai siku, dari telapak tangan sampai siku harus terkena semua. Kalau enggak terkena semua, nah, nanti wudunya kalian tidak sah. Kalau wudunya saja tidak sah, sholatnya tambah tidak sah lagi. Karena salah satu syarat sahnya sholat itu adalah berwudu, bersuci. Kemudian setelah tangan kanan, tangan kiri. Nah, tangan kiri sama caranya kayak tangan kanan ya. Ambil airnya, dialirkan sampai ke siku, nah, 3 kali ya. 3 kali. Kemudian setelah tangan apa? Ada yang tahu? Kepala ahsan. Bagian dari kepala mana? Dari depan ke belakang ke sini. Kemudian setelah itu langsung ke telinga. Nah, langsung ke telinga. Cukup 1 kali. Ya, sekali saja. Nah, ini kebiasaannya kalau Pak Aris lihat itu kalau cewek-cewek itu karena saking malesnya buka jilbab, mereka wudunya itu gini, buat tangan apa? Ambil air kemudian dibatuk-batukan di seperti ini tuk-tuk-tuk gitu toh. Nah, biasanya cewek-cewek seperti itu. Karena malas mereka buka jilbabnya, ya kan? Mereka malas buka jilbab, ternyata sholatnya saja tidak sah, kan iman-iman sekali ya. Nah, jadi dari depan sini, kemudian ke belakang, kemudian kalian lagi langsung ke telinga. Telinga itu tangan kalian yang jari-jari itu dimasukkan, kemudian yang jempolnya ini melingkar di daun telinga. Itu cara wudhu. Ya, wudhu aja nggak boleh asal-asalan. Kalau kalian tadi kemarin sudah lihat video yang Pak Aris kirimkan, kalian tahu. Nah, kemudian yang terakhir itu apanya? Kaki. Ahsan, kaki. Nah, kaki itu yang wajib terkena itu dari kuku, dari depan itu sampai mata kaki. Enggak sampai dengkul ya. Nah, kalau sampai dengkul boleh apa enggak? Boleh. Kalau sampai, misalkan kalian merasa kotor sampai lutut kalian enggak apa-apa. Tapi yang wajib terkena itu sampai mata kaki ya, yang wajib terkena. Dan juga sama dengan tangan, kalian nggak usah guguk, nggak usah ke susu ya. Jo kalian malas membersihkan sela-sela kaki, nggak boleh. Misalkan kalian tadi apa? Telat sholatnya itu, masjid sudah qomah, kemudian imamnya sudah 1 rakaat, kalian belum berwudu. Nah, wudunya itu santai saja, sempurna. Yang penting sempurna, kalian telat nggak apa-apa. Yang penting wudunya itu sempurna. Ya, Ahsan. Nah, itu wudu. Kemudian setelah wudu apalagi, misalkan kalian pergi ke suatu tempat nggak ada airnya, itu namanya apa? Tayamum. Tayamum, Ahsan, bagus sekali. Nah, tayamum ya. Tayamum itu bagaimana caranya? Ada yang tahu? Sudah pernah tayamum belum kalian? Belum pernah ya? Sekarang ya, Paris juga belum. Paris sempat dulu tayamum di perjalanan, naik bis, kemudian karena bisnya itu nggak berhenti ya, dari Wonosobo ke Jakarta itu nggak berhenti, dari jam 12 sampai jam mau maghrib itu nggak berhenti, jadi Paris sholat di masjid itu tayamum. Nah, tayamum kalian cari
tempat-tempat yang di situ sekiranya ada debu, mesti ada. Di sini mesti ada banyak sekali debu, misalkan di meja, di kursi, dimanapun mesti ada debunya. Nggak ada. Di sini itu tempat yang bersih banget, jarang sekali kita temui ya. Yang steril itu nggak ada kayaknya. Nah, tangannya kalian itu ditaruh di situ, telapak tangan, ambil debunya, walaupun nggak terlihatan nggak apa-apa. Kita mantap di situ ada debunya. Kemudian kita tiup, ditiup dulu ya, ditiup dulu dengan jangan nggak usah kencang-kencang, yang biasa saja, ditiup, kemudian diusapkan kemana? Ada yang tahu? Pertama kali muka, Ahsan. Muka ya, bagus sekali. Pertama kali muka. Nah, 1 kali boleh, 3 kali boleh ya, maksimal 3 kali. Nggak boleh lebih dari 3 kali ya. Nah, kemudian setelah muka mana? Kanan. Nah, nggak langsung kita yuk muka kemudian langsung tangan ya, enggak ya. Tapi kalian ambil lagi, taruh ke dinding ataupun tempat yang ada debunya, kemudian ambil tiup, kemudian di tangan. Mudah sekali ya, di buku sudah ada caranya. Nah, itu ya, saya pakai toharo, penting sekali toharo, suci, karena Islam itu memerintahkan kita itu untuk senantiasa menjaga kesucian kita. Jangan sampai kita itu nggak suci, baik badannya maupun harus suci semua. Toharo apa sama dengan tayamum? Apa? Ada yang tanya? Tayamum? Toharo sama saja dengan tayamum. Dengar Pak Aris. Nah, ini ada salah satu video, nanti kalian ya sedikit bisa ambil ini bagaimana cara tayamumnya. Nah, dulu ya videonya ya. Mana videonya? Bentar. Wah, ini ada yang mencoret-coret ini. Bentar. Ini Pak Aris biar lupa Pak Aris. Oi, jangan coret-coret, oi. Ya, nggak apa-apa. Abis ini nggak bisa coret-coret. Tadi lupa Pak Aris nggak pencet. Nah, ini nanti Pak Aris tunjukin videonya tentang tayamum. Salah. Kalau wudhu kemarin sudah Pak Aris tunjukin ya videonya ya. Oke. Ini Parah. Nih, kalian lihat ya, ada salah satu video tayamum. Nah, ini mereka Ayo, tunggu apa lagi? nih, kadang orang itu kalau mau sholat kemudian dia nggak lihat ada air, mereka ragu-ragu, gimana ya? Airnya kok Gara-gara nggak ada air, mereka malas. Suara aneh, guys. Ada suaranya nggak? Cucian deh. Habisan air. Bu, kita berwudu di mana, Bu? Ya sudah, kita kembali ke ayah dulu. Kita Ya, kita wudu di mana? Pak, suaranya. Macet. Nggak ada Iya kan, suaranya? Esa? Iya, Kak. Kita tayamum. Suaranya jelas, Pak. Nggak jelas, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalian lihat videonya. Ini memang Ada suaranya, Pak. air. Jelas suaranya, Pak. Kromoy dipateni ya. apa? Dimut aja Pak semua. Oke. Sudah tadi tak centang semua. videonya Pak. Oke. Sudah ada keluar suaranya? Sudah saatnya sholat. Ternyata air susah didapat. Aku harus tayamum. Udah keluar. Oke. Nah, ini kalau ada airnya ya. Assalamualaikum. Nah, Bertayamum. tak Lalu percepat langsung ke bagaimana tayamum. Dan berwudu, amin. Tapi tayamum. Mula-mula kita niat tayamum. Cari tempat yang kita yakini terdapat debu. Kemudian meletakkan tangan di atasnya. Nah, dan ini membaca cara basmalah. tayamumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Lalu letakkan kita kalian, tiup kedua ucapkan telapak baca tangan kita basmalah. dan diusapkannya ke muka. Ditiup. Kemudian mengambil debu kembali dengan cara yang sama. Kemudian diusapkan kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan kita. Amin. Aisyah, kita mulai sholat yuk. Semua sudah bertayamum kan? Sudah ya.
Nah, itu tadi sedikit ringkasan ya. Intinya adalah perbedaannya tayamum sama wudhu. Nah, itu nih. Kalau wudhu itu saat di telapak tangan itu sampai dengan siku. Ya. Kalau wudhu itu sampai dengan siku, tapi kalau tayamum itu cukup sampai pergelangan tangan saja. Ya, nggak perlu sampai siku, nggak apa-apa. Cukup sampai pergelangan tangan. Kalau sampai siku gimana? Boleh apa enggak? Boleh ya. Nah, tapi minimal itu sampai dengan siku. Ya. Nah, sekali boleh, maksimal tiga kali ya. Tuh. Itu mana tuh, Ban? Nah, nanti kenapa sih kita bersuci? Apa hikmahnya dari tayamum? Apa hikmahnya dari wudhu? Apa hikmahnya dari mandi wajib ya? Kalau di buku itu kalian bisa baca ya. Nanti kalian dibangkitkan setelah di alam kubur itu. Nanti kalian pergi lagi ke alam yang lain. Namanya alam apa ada yang tahu? Akhirat. Alam akhirat ya. Jadi alam akhirat itu dibagi termasuk alam kubur itu alam akhirat pertama ya. Nah, alam pertama itu alam dunia. Kita di sini. Kemudian yang kedua itu alam kubur, yaumul barzakh ya, di alam kubur. Setelah itu kalian dibangkitkan setelah kiamat. Kiamat itu di tiupan yang kedua. Jadi malaikat yang meniup trompet itu siapa? Malaikat siapa? Malaikat Israel, malaikat Israel. Israel apa Israfil? Israfil. Nah itu malaikat Israfil apa Israel? Israfil. Nah, tadi yang bilang Israel. Paris umat bingung. Nah, Israfil ini niupnya itu 3 kali nanti trompetnya. Yang niup pertama itu apa? Penanda bahwa kiamat itu akan terjadi. Nanti di kelas 3 kalian akan disampaikan ini di hari akhir. Nah, dan terjadi banyak sekali bencana gempa, kemudian tsunami, ya pokoknya berbagai macam bencana itu terjadi sampai menghancurkan dunia ya di situ ya. Sudah ada bencana, gagal datang banyak sekali. Nanti sampai manusia itu hampir habis, ya. Sampai manusia itu hampir habis pokoknya. Nah, kemudian di situ tinggal orang-orang yang orang Muslim, tapi ada yang munafik, ada yang mukmin. Nah, di trompet yang kedua, itu kemudian ada yang namanya itu asap, kabut asap tebal. Nah, di situ kabut asap tebal itu melewati mereka yang masih hidup. Orang Muslim yang masih hidup. Di situ hanya ada orang munafik sama orang mukmin. Orang munafik itu apa? Yang akunya Islam tapi hatinya itu tidak Islam. Seperti itu. Nah, nanti orang-orang mukmin, orang Islam yang beriman itu pada mati semua. Wah, kok pada mati semua? Kenapa ya? Kenapa yang pada hidup itu orang munafik ya? Nah, nanti ada kisahnya. Ya, mereka pada meninggal. Kemudian di situ kan tinggal orang-orang munafik. Ya, mereka pada berebut harta. Mereka pada berebut harta, pada saling membunuh, akhirnya pada habis, mati semua. Kemudian di tiupan trompet yang ketiga, nah ini kalian akan dibangkitkan lagi. Dari kubur itu bentuk kalian ini siapa? Gulaman nanti sama siapa? Verkeisha, Zain, Nur, Miftah itu akan dihidupkan lagi dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang lehernya panjang, ada yang lidahnya panjang, ada yang kakinya panjang, ada yang kepalanya di bawah, kakinya di atas. Nah, nanti akan bermacam-macam. Nah, tergantung amal ibadahnya. Salah satunya ini, kalau kita sering berwudu, ya, kalau kita rajin berwudu, kalau kita selalu menjaga kebersihan kita, selalu bertoharoh, setiap kita terkena najis, hadas, kita berwudu, nanti dibangkitkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita itu cerah putih ya. Ibaratnya itu apa? Kuda putih di antara kuda hitam. Nah, itu salah satu manfaatnya berwudu. Di buku ada ya, kita akan dibangkitkan dengan keadaan yang cerah. Dan kita senantiasa apa? Kalau
kita menjaga kebersihan, otomatis badan kita pun akan selalu sehat dari segala macam penyakit. Ya. Seperti itu, apalagi di musim seperti ini, musim corona ya. Nah ini maka harus berkali-kali lipat kita menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satunya kebersihan kita itu harus selalu berjaga ya. Nah, kalian harus ya kalau mandi sekali 2 kali nggak apa-apa, yang penting tiap hari mandi. Tapi kalau berwudu, muka kalian harus terkena air minimal berapa kali kemarin? 5 kali ya. Muka kalian harus minimal terkena air 5 kali sehari. Kemudian tangan kalian, kaki kalian minimal 5 kali. Nah, untung ada namanya syarat sholat itu, sholat berjumlah 5 kali yang wajib, kemudian syaratnya wudu. Jadi aman kalau kalian ibadah sholatnya itu tidak bolong-bolong, maka mesti kalian berwudu 5 kali. Nah itu ya, dari Pak Aris sebentar saja. Yang penting nanti kalian tugasnya yang belum dikerjakan, di tugas struktur yang ketiga kalian kerjakan. Ya, kalian kerjakan yang tugas struktur yang ketiga bagi yang belum. Kemudian videonya juga kalian yang belum mengirimkan, kalian buat sampai nanti malam. Pak Aris tungguin ya sampai malam nanti. Nah, karena apa? Nah, diharapkan di pertemuan ini pertemuan yang terakhir di penyampaian bab 1, bab 2 sampai bab 3. Jadi untuk pertemuan besok kalian ada ulangan bab 1 sama bab 2 dulu. 1 sama bab 2. Soalnya cuma 10-10 mudah ya. Nah, waktunya juga nggak lama. Situ ya. Nah, dan pertemuan yang selanjutnya yang besoknya itulah kalian nanti di bab 4, 5 sama 6. Karena di semester 1 itu kan paling enggak kita harus menyelesaikan 6 bab. Nah, semakin cepat selesai semakin baik. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu bisa untuk pengayaan ya, untuk penyampaian materi-materi yang mungkin kalian belum pahami di bab 1 sampai bab 6. Nah, mungkin itu ya dari Pak Aris ya. Nah, karena masalah toharoh kemarin sudah disampaikan. Nah, ini cuma mengulang sedikit. Intinya pada hari ini tugas kalian itu yang belum mengirimkan video, nah hari ini wajib harus mengirimkan. Tak tunggu sampai nanti malam. Ya, belum sampai 50 anak soalnya yang mengirimkan. Ini kenapa? Kenapa belum mengirimkan video? Kenapa? Lupa kalian? Males. Mungkin terlalu banyak tugas juga ya. Yang penting sudah hampir 2 minggu loh. Ini 2 minggu tugas kalian belum dikerjakan. Nah, sama yang struktur ya. Nah, tentunya itu dari Pak Aris. Nanti kalian melanjutkan ke mapel selanjutnya ya, PKN ya. Nah, diingatkan juga yang belum mengisi chat, kalian absensi lagi ya. Absensi chatnya jangan lupa ya. Pak, aku absennya boleh ke privat. Absen Privat. apanya? Siapa emang? Kenapa sih, Mak? Kalau absensinya itu kalian di chat ya. Jadi jangan lupa kalian absensinya di chat. Nah, nanti ada juga di chatting ini ya, di chatting ini di Zoom kalian. Nanti ada juga absensi yang lewat juga ada. Nanti lewat tugas-tugas kalian itu absensi lagi. Jadi kalian itu absensinya nggak cuma sekali. Jadi misalkan kalian ikut Zoom tapi nggak ikut struktur, nah kalian ketahuan. Begitu pula kalau kalian nggak ikut Zoom, kalian ikut Zoom tapi ikutnya yang struktur toh, nah kalian ketahuan juga kok absensinya cuman yang daring toh ataupun absensinya yang tugas struktur toh. Nah itu nanti kalian ketahuan. Jadi di Zoom ya kalian absensi, kalian ikuti, kemudian yang itu juga kalian ikuti. Nanti ada absensinya sendiri-sendiri. Ya. Nah itu ya dari Pak Arif ya. Lupakanlah semua Ada yang lagi konser siapa ini ya? Nah intinya itu ya dari Pak Aris ya. Oke, sukses semua. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Dalam ada yang bertanya? Nah, nanti yang mau bertanya japri saja di WA-nya Pak Aris ya. Di sini nggak jelas soalnya ada yang cerita, ada yang apa ya. Nanti bisa di japri, bisa ataupun di grup ya. Nanti bertanya di situ. Oke? Kalian belajar selama 1 minggu ini ya. Nanti belajar di bab 1 sama yang bab 2 untuk persiapan ulangan. Oke ya?
Nah, itu saja dari Pak Aris. Sukses buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.